Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Paksi bertempur dengan Semburwangi. Pada akhir pertempuran, Paksi dapat mengalahkan Semburwangi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Jika ayah tidak yakin, aku akan menunggu sampai keadaannya menjadi baik. Besok lusa, atau kapan saja, jika penjajakan ini diulangi, maka ia tidak akan dapat berbuat lebih baik dari yang dilakukan sekarang. Ayah harus yakin itu. Jika Ki Semburwangi memang dapat menjadi lebih baik dari tataran ini, biarlah aku menanggung akibatnya. Ki Tumenggung menjadi semakin tegang. Paksi tidak pernah membantahnya. Sekali-kali Paksi memang sering mencoba menghindar, tetapi jika Ki Tumenggung mulai menekannya, Paksi selalu tunduk kepadanya. Tetapi saat itu Paksi dengan tegas menolak pendapatnya. Bahkan Paksi berkata selanjutnya, seharusnya ayah tidak mudah percaya kepada orang-orang seperti Ki Semburwangi. Ternyata seperti yang ayah lihat, ia tidak lebih baik dari aku. Dengan demikian ayah dapat membayangkan apa jadinya jika aku diambilnya menjadi muridnya. Ilmuku tidak menjadi semakin baik, tetapi justru menjadi semakin buruk. Cukup, bentak ayahnya. Kau tidak usah menggurui aku. Tetapi Paksi masih juga menjawab, aku sama sekali tidak bermaksud menggurui ayah. Tetapi aku hanya ingin menunjukkan kenyataan ini. Diam kau, bentak ayahnya. Namun Paksi masih belum mau diam. Ia masih juga berkata, ternyata ayah telah selesai menilai kemampuan Ki Semburwangi. Ia bukan apa-apa, ayah. Apalagi dibanding dengan Ki Panengah, dengan Ki Waskito, dengan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Jika Ki Semburwangi itu dilepaskan di perguruan Ki Panengah, ia tidak lebih dari seekor kelinci yang kebingungan di antara sekumpulan harimau yang garang. Kata-kata Paksi itu bagaikan gumpalan-gumpalan batu padas yang menghentak-hentak dada. Ki Tumenggung kemudian justru telah terduduk di sebelah tubuh Semburwangi, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya serta menutup telinganya. Ia berkata tidak terlalu keras, sudah. Paksi pun terdiam, tapi perlahan-lahan ia melangkah mendekati ayahnya dan Ki Semburwangi yang terbaring. Aku akan mengambil air, berkata Paksi kemudian. Paksi pun melangkah keluar dari sanggarnya untuk mengambil semangkok air di dapur. Ibunya yang masih sibuk di dapur bersama seorang pembantu serta tidak tahu apa yang telah terjadi di sanggar bertanya, kau cari apa, Paksi? Air, ibu, air masak, tetapi yang sudah dingin. Dengan semangkok air, Paksi pun kembali ke sanggar. Ketika di bibir Ki Semburwangi diteteskan beberapa titik air, maka bibir itu pun mulai bergerak-gerak, bahkan kemudian matanya pun mulai terbuka. Titik-titik air itu diteteskan lagi di bibir Ki Semburwangi, sehingga orang itu pun kemudian menjadi sadar. Ki Semburwangi mulai mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Ketika ia melihat Paksi, ia pun berusaha untuk bangkit sambil mengumpat kasar. Namun dadanya terasa menjadi sangat sakit. Berbaring sajalah, Ki Semburwangi. Aku akan membunuh anak iblis itu. Jangan mengigo, kau sudah kalah, Ki Semburwangi, bentak Paksi. Jika kau ingin aku membunuhmu, aku sudah dapat melakukannya. Bahkan sekarang pun aku dapat membunuhmu. Paksi,
bentak Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Orang seperti Ki Semburwangi harus diyakinkan bahwa ia sudah kalah. Otaknya harus menerima kenyataan ini, atau aku benar-benar akan membunuhnya. Paksi, kau tidak boleh menjadi gila. Ki Semburwangi harus mengakui kekalahannya. Dan itu berarti aku tidak akan memilihnya menjadi guruku. Aku tidak ingin belajar kepadanya, karena ilmunya lebih rendah dari ilmuku. Cukup, bentak Ki Tumenggung. Tapi Paksi sudah bertekad untuk menjatuhkan harga diri Ki Semburwangi sehingga ia mengakui apa yang telah terjadi. Karena itu, Paksi pun masih saja berkata lantang, kau harus mengakui kekalahan itu, Ki Semburwangi, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Jangan bunuh aku, minta Ki Semburwangi. Permintaan itu memang tidak terduga sebelumnya akan terloncat dari bibir Ki Semburwangi. Permintaan itu sekaligus merupakan pengakuan bahwa ia memang sudah dikalahkan dengan anak yang masih terlalu muda itu. Yang sebelumnya ingin dijajakinya, apakah ia pantas untuk menjadi muridnya? Paksi menarik napas dalam-dalam. Orang yang menyebut dirinya Ki Semburwangi itu sudah benar-benar kehilangan harga dirinya dan mengakui kekalahannya. Dengan nada berat, Paksi pun berkata, aku tidak membunuhmu karena kau adalah tamu ayahku. Adalah kewajibanku untuk menghormatimu. Tapi dalam kesempatan lain, jika kau berurusan langsung dengan aku benar-benar akan membunuhmu. Paksi tidak menunggu jawaban Ki Semburwangi. Sambil melangkah ke pintu, Paksi pun berdesis, aku mohon diri, ayah, aku harus kembali ke barak. Ki Tumenggung tidak menjawab, jantungnya serasa berdentang di dadanya. Ia sama sekali tidak mengira bahwa Paksi memiliki ilmu yang demikian tinggi, sehingga telah mempermalukan Ki Semburwangi, seorang yang akan dijajakinya bekerja bersama untuk melemparkan Paksi ke tempat yang tidak diharapkannya. Paksi yang kemudian keluar dari sanggar itu pun telah pergi ke Pakiwan untuk mencuci muka, tangan, dan kakinya. Kemudian dibenahi pakaiannya dan ikat kepalanya. Sejenak kemudian Paksi pun telah mencari ibunya yang ternyata sudah tidak berada lagi di dapur. Ketika Paksi menemui ibunya di ruang dalam, maka kedua adiknya pun ikut menemuinya pula. Aku akan mohon diri, Bu, berkata Paksi. Bukankah kau akan bermalam di sini meskipun hanya semalam? Bertanya ibunya. Paksi tersenyum katanya, aku akan kembali ke barak. Di mana ayahmu sekarang? Ayah masih ada di sanggar bersama Ki Semburwangi. Masih ada yang mereka bicarakan. Apakah kau sudah minta diri kepada ayahmu? Sudah, Ibu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat aku dapat pulang lagi. Tetapi tentu tidak dapat terlalu sering. Aku mengerti, Paksi, desis ibunya. Namun tiba-tiba saja ayah Paksi telah muncul dari pintu butulan. Dipandanginya Paksi dengan mata yang bagaikan menyala. Dengan nada geram, Ki Tumenggung pun berkata, kau akan menyesali kesombonganmu, Paksi. Paksi yang tidak terbiasa menjawab kata-kata ayahnya, ternyata telah keluar dari kebiasaan itu. Sambil menatap wajah ayahnya, bahkan langsung ke matanya, Paksi menjawab, aku akan menanggung segala akibatnya, ayah. Sekarang aku sudah puas bahwa aku dapat menunjukkan kepada orang yang menyebut dirinya Semburwangi itu tataran kemampuan murid Ki Panengah dan Ki Waskita. Biarlah orang itu mempunyai takaran terhadap perguruan yang dipimpin oleh Ki Tumenggung. Menggertakkan giginya dengan suara bergetar, ia pun berkata, bukan saja tataran ilmu yang kasar itu yang kau peroleh dalam perguruan yang dipimpin oleh Ki Panengah, tetapi juga ajaran agar kau berani menentang orang tua. Apakah aku menentang ayah? Paksi justru bertanya. Ki Semburwangi sendirilah bahkan atas persetujuan ayah ingin menjajaki kemampuanku sesuai dengan tataran yang sebenarnya. Nah, aku sudah melakukannya. Jika ternyata ilmuku lebih tinggi dari ilmu Ki Semburwangi,
Tentu itu bukan salahku, bukan salah Ki Panengah dan Ki Waskito, tetapi salah Ki Semburwangi. Mengapa dengan ilmu yang rendah ia sudah berani menyatakan dirinya salah seorang dari pemimpin sebuah perguruan yang disebutnya besar dan terbobot? Sebelum Ki Tumenggung menyaut, Ki Tumenggung yang ikut menjadi tegang itu pun bertanya, apa yang telah terjadi? Anakmu itu nih, guru-gurunya telah mengajarinya untuk berani menentang orang tuanya. Benar begitu, Paksi? Menurut pendapatku, tidak, Ibu. Aku telah melakukan perintah Ki Semburwangi atas persetujuan ayah. Kami, aku dan Ki Semburwangi, telah saling menjajaki kemampuan. Tetapi ternyata ilmuku lebih tinggi. Bukankah itu bukan salahku? Ketika Ki Tumenggung kemudian berpaling memandang suaminya, maka Ki Tumenggung pun segera melangkah pergi. Paksi, desis ibunya, untuk pertama kalinya aku melihat kau berani membantah kata-kata ayahmu. Aku tidak membantah, Ibu. Aku hanya menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku tidak pernah melupakan nasihat dan petunjuk Ibu. Kewajiban seorang anak kepada orang tua. Guru-guruku pun selalu memberikan petunjuk serupa di perguruan. Jadi, kenapa ayahmu nampaknya menjadi sangat marah? Aku telah mengalahkan Ki Semburwangi. Mengalahkan maksudmu? Paksi pun kemudian telah menceritakan apa yang terjadi di Sanggar dengan singkat, serta niat ayahnya memindahkan tempatnya berguru. Jantung Ki Tumenggung menjadi berdebar-debar, sementara itu Paksi pun bercerita terus terang tentang sikap Ki Semburwangi yang agaknya bukan sekedar menjajakinya. Sementara itu tiba-tiba saja adik laki-laki Paksi berdesis perlahan-lahan. Jadi Kakang Paksi telah menang. Paksi menarik napas dalam-dalam katanya. Bukan menang, tetapi ternyata ilmu Ki Semburwangi belum setinggi ilmu Ki Panengah dan Ki Waskito. Ibu, seharusnya aku juga segera dikirim ke padepokan Kakang Paksi. Aku tidak mau jika aku kelak dikirim ke perguruan Ki Semburwangi. Nanti pada saatnya kau tentu akan dikirim pula, desis Paksi kemudian. Adik laki-laki Paksi itu mengerutkan dahinya, sementara adik perempuan Paksi berkata, kenapa ayah berniat memindahkan Kakang Paksi ke perguruan lain? Yang menjawab adalah ibunya. Tentu maksud ayah baik. Ayah ingin Kakang Paksi menjadi semakin tinggi ilmunya. Tetapi ternyata calon gurunya itu ilmunya lebih rendah dari Kakang Paksi. Karena itu Kakang Paksi akan kembali ke perguruan yang lama, jawab ibunya. Namun katanya kemudian, tetapi kalian tidak usah ikut mempersoalkannya. Biarlah kakakmu dan ayahmu sajalah yang membicarakannya. Adik perempuan Paksi mengangguk-angguk kecil. Sementara itu Paksi pun kemudian berkata, aku mohon diri, Bu. Lalu katanya kepada adik-adiknya, baik-baiklah kalian di rumah. Kalian harus selalu membantu ayah dan ibu di rumah. Kalian tidak boleh menentang perintah dan petunjuk mereka. Demikianlah sejenak kemudian Paksi pun telah berpacu meninggalkan rumahnya. Di hadapannya terbentang jalan panjang menuju ke hutan jagung. Sementara matahari telah bersembunyi di balik bukit. Tetapi gelap malam tidak menghambat perjalanan Paksi, sehingga anak muda itu dengan selamat telah memasuki baraknya. Kedua orang gurunya serta kawan-kawannya terkejut melihat kedatangannya. Mereka mengira bahwa Paksi akan bermalam di rumahnya. Kok tidak jadi bermalam di rumah Paksi? Bertanya Ki Waskito. Sambil tersenyum Paksi menjawab, tidak guru, sedang ada tamu di rumahku. Berapa orang tamu yang datang ke rumahmu? Seorang guru. Hanya seorang. Bukankah rumahmu cukup besar untuk menampung 10 orang tamu sekalipun? Paksi menarik napas dalam-dalam. Ia pun kemudian bergumam seolah-olah kepada dirinya sendiri. Tetapi yang seorang ini adalah. Paksi menarik napas dalam-dalam dengan nada berat. Ia pun kemudian menceritakan apa yang terjadi di rumahnya
kepada kedua orang gurunya. Ki Panengah dan Ki Waskita mendengarkan cerita Paksi dengan sungguh-sungguh. Ternyata cerita Paksi itu sangat menarik perhatian keduanya. Demikian Paksi selesai bercerita, Ki Panengah pun bertanya, "Apakah sebelumnya kau pernah melihat Ki Semburwangi itu datang ke rumahmu dan bertemu dengan ayahmu?" "Belum, Guru," jawab Paksi. "Nama yang bagus, Semburwangi," desis Ki Waskita. "Sayang, hanya namanya saja yang bagus," sahut Ki Panengah. "Ki Panengah tidak usah ikut-ikutan mencari nama yang bagus seperti nama itu," berkata Ki Waskita kemudian. Ki Panengah tertawa, Paksi pun tersenyum pula. Sementara itu Ki Panengah berdesis, "Kenapa Ki Waskita pernah memperkenalkan diri dengan nama Martobrewo?" Ki Waskita pun tertawa pula, namun ia pun menjawab, "Bukankah ada bedanya penampilan Martobrewo dan Waskita?" Paksi pun akhirnya tertawa pula. Namun Paksi kemudian berkata, "Tetapi Ki Semburwangi bukan orang pertama di padepokannya, Guru. Jadi siapakah pemimpin padepokan itu?" "Ki Ajar Wasiso Tunggal," jawab Paksi. Ki Panengah dan Ki Waskita saling berpandangan sejenak. Dengan nada dalam, Ki Waskita pun kemudian berkata, "Jadi Ki Semburwangi itu salah seorang pembantu orang yang menyebut dirinya Ki Ajar Wasiso Tunggal." "Ya, Guru. Apakah Guru mengenal Ki Ajar Wasiso Tunggal?" "Ya, aku pernah mendengarnya. Seorang yang berilmu tinggi yang telah memisahkan diri perguruan serta mengingkari tatanan kehidupan yang berlaku." "Maksud Guru?" "Ia merasa dirinya bukan bagian dari pergaulan sesamanya dengan segala macam tatanan, paugeran dan ikatan-ikatan yang dirasanya sangat membelenggunya. Ia ingin memiliki kebebasan sebagai seorang yang memiliki akal budi. Karena itu dilakukannya apa yang ingin dilakukan, tanpa menghiraukan sikap dan pendapat banyak orang. Dengan demikian tingkah lakunya kadang-kadang nampak aneh dan tidak dapat dimengerti." Paksi menarik napas dalam-dalam, sementara Ki Panengah pun bertanya, "Paksi, kenapa ayahmu berhubungan dengan Ki Ajar Wasiso Tunggal?" Paksi menggeleng sambil menjawab, "Aku tidak mengerti, Guru. Ketika aku pulang tadi, Ki Semburwangi telah berada di rumahku. Namun nampaknya ayah juga tidak begitu akrab dengan orang itu. Jadi malam ini Ki Semburwangi bermalam di rumahmu?" "Ya, Guru, ia dalam keadaan lemah. Kok nampaknya bersungguh-sungguh. Aku hanya ingin memaksanya mengakui kekalahannya. Jika tidak demikian, maka ia tidak mau melihat kenyataan, sehingga pada kesempatan lain ia akan mengulanginya atau melakukannya dengan cara lain." Ki Panengah dan Ki Waskita tersenyum, namun Ki Panengah pun kemudian berkata, "Mungkin Semburwangi benar-benar telah menjadi jera. Jika ia bertemu denganmu, maka ia akan menyimpang. Tetapi kau harus berhati-hati jika pada suatu saat kau bertemu dengan Ki Ajar Wasiso Tunggal. Ia seorang yang berilmu tinggi dan tidak terikat oleh tatanan apapun juga." Paksi pun mengangguk sambil berdesis, "Ya, Guru, Ki Ajar Wasiso Tunggal dapat tersinggung oleh kekalahan kepercayaannya itu." Paksi pun mengangguk pula, "Ya, Guru, sudahlah, kau tidak usah terlalu memikirkannya. Sementara ini kau harus berlatih semakin keras. Kau sudah berada di batas tertinggi dari penguasaan ilmu yang dapat kami wariskan. Kau tinggal mengembangkannya dan menyesuaikan dengan dunia yang akan kau hadapi." "Sudahlah, beristirahatlah," desis Ki Panengah. Ketika Paksi kemudian berpaling kepada Ki Waskita, maka Ki Waskita pun mengangguk sambil berkata, "Ya, kau tentu letih." Paksi kemudian meninggalkan gurunya setelah pergi ke Pakiwan. Maka Paksi pun segera berada dalam baraknya bersama-sama dengan kawan-kawannya. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya pun berada pula di antara mereka. "Siapa lagi orang yang akan meramaikan permainan kita ini, sehingga akan menjadi semakin meriah?" desis Pangeran Benowo. "Ki Ajar Wasiso Tunggal."
adalah orang yang aneh menurut Ki Panengah dan Ki Waskita. Berkata Paksi kemudian, apa yang aneh? Orang itu merasa tidak terikat segala macam tatanan dan paugeran pergaulan. Tiba-tiba saja Pangeran Benowo pun menyaut dengan serta-merta, "Bagus." "Apa yang bagus?" bertanya Raden Sutawijaya. Pangeran Benowo tiba-tiba tertawa sendiri. Agaknya ada yang lucu yang ingin dikatakannya, tapi sebelum diucapkannya, Pangeran Benowo sudah lebih dahulu. "Apa yang bagus?" Raden Sutawijaya mengulang. Pangeran Benowo menahan tertawanya, katanya patah-patah, "Kita hadapi orang itu dengan cara yang sama." "Apa yang kita hadapi? Apakah kita akan berkelahi dengan orang itu?" Pangeran Benowo masih menahan tertawanya, katanya, "Kita berlaku bagaimana dilakukan di Padepokan Ki Ajarwasesa Tunggal. Kita berbuat sesuka hati tanpa menghiraukan tatanan dan unggah-ungguh. Jika Ki Ajar itu berkeberatan, kita berkelahi, bukankah begitu? Kau masih saja seperti seorang cantrik yang turun gunung." Pangeran Benowo masih saja tertawa, katanya, "Sudah lama aku ingin bertemu dengan orang yang tidak lagi mengenal tatanan. Sebenarnya lah aku ingin melakukannya, tetapi tidak di tengah-tengah orang yang masih menghargai tatanan itu. Ada-ada saja kau Dimas." Tetapi para cantrik yang lain pun tertawa pula. Bahkan seorang di antara mereka berkata, "Apakah kita akan mencoba?" "Guru tentu tidak akan mengizinkan," sahut Raden Sutawijaya, "kecuali jika mereka mendahului." Pangeran Benowo tidak menyaut lagi, tetapi ia pun segera membaringkan dirinya di amben bambu yang berjajar di dalam bara itu, amben bambu yang sama seperti yang dipakai oleh para cantrik yang lain. Sementara itu di rumah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo, Ki Semburwangi duduk di serambi samping bersama Ki Tumenggung. Beberapa kali Ki Semburwangi masih berdesah karena dadanya terasa nyeri. Tulang punggungnya bagaikan telah retak. "Yang akan menyesal bukan hanya anakmu, Ki Tumenggung," berkata Ki Semburwangi. "Seluruh perguruannya akan menyesal." "Apa yang akan kau lakukan?" bertanya Ki Tumenggung. "Jika Ki Ajar Wisesa Tunggal berniat untuk datang ke Padepokan Ki Panengah, maka habislah padepokan itu. Ki Semburwangi, padepokan itu mempunyai pelindung yang kuat. Para pekerja yang setiap hari membantu membangun padepokan itu adalah prajurit-prajurit Padang. Ketika padepokan itu diserang oleh beberapa perguruan yang termasuk dalam kelompok hitam, kekuatan di padepokan itu bersama para prajurit berhasil menghalau, bahkan menghancurkan pasukan gabungan yang menyerang itu. Kau tidak dapat menakut-nakuti aku. Aku tidak menakut-nakuti Ki Semburwangi. Bahkan kemudian pasukan Haryo Wisoko pun telah dihancurkan pula, sedangkan Haryo Wisoko sendiri telah tertangkap. Kami tidak sebodoh mereka, Ki Tumenggung. Kelakuan anakmu itu tidak dapat dimaafkan. Aku menyesal bahwa aku tidak bersungguh-sungguh. Ketika aku sadari kekalahanku, aku sudah terlambat. Aku mohon maaf, Ki Semburwangi. Kau minta aku melupakan penghinaan ini? Tidak, bukan itu. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Semburwangi. Aku minta maaf bahwa aku tidak dapat mencegahnya." Ki Semburwangi mengerutkan dahinya, katanya, "Aku tentu akan membuat perhitungan. Ki Ajar Wisesa Tunggal tidak akan membiarkan nama perguruannya dicemarkan." Ki Tumenggung justru berkata, "Segala sesuatunya terserah kepada Ki Semburwangi dan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Aku tidak akan melindungi anakku karena ia telah melakukan kesalahan. Bukan hanya anakmu, tetapi perguruannya akan dihancurkan. Aku tidak akan turut campur. Juga jika anakmu mati, kita sudah pernah berbicara tentang anak itu." Ki Semburwangi menarik napas dalam-dalam. "Jika aku bertemu anak itu sekali lagi, aku tidak akan mengekang diri. Aku akan menyelesaikannya tanpa ampun lagi." Ki Tumenggung menarik napas dalam-dalam, namun ia tidak menyaut.
Malam itu Ki Semburwangi bermalam di rumah Ki Tumenggung. Di keesokan harinya Ki Semburwangi akan kembali ke padepokannya dengan membawa dendam di dalam hati. Sementara itu Ki Tumenggung Sarpo Biwodo tidak pernah berusaha untuk melindungi Paksi dari kemungkinan pembalasan dendam bukan saja oleh Ki Semburwangi, tetapi oleh seluruh padepokannya di bawah pimpinan Ki Ajar Wiseso Tunggal. Ketika keesokan harinya Ki Semburwangi meninggalkan rumah Ki Tumenggung, maka para cantrik perguruan yang dipimpin oleh Ki Panengah sudah berada di sanggar. Mereka sempat berlatih beberapa lama sebelum mereka beristirahat dan menggabungkan diri dengan para prajurit yang bekerja membangun padepokan bagi perguruan Ki Panengah itu. Nampaknya pembangunan itu menjadi lebih cepat dari yang direncanakan. Ki Kriyodarmo benar-benar telah bekerja keras agar padepokan itu segera dapat terwujud. Sementara itu, sebagian prajurit telah membangun pelataran yang cukup luas di sekitar padepokan itu. Yang lain menggelar sawah di pinggir hutan dan mengatur saluran air dengan membuat parit yang disalurkan ke sungai. Maka rawa-rawa di hutan itu pun mulai mengering. Dengan demikian, padepokan serta bagian-bagian yang mendukungnya bersama-sama telah dikerjakan dengan bantuan para prajurit. Namun dalam pada itu Ki Panengah dan Ki Waskito yang mengikuti hubungan yang kurang serasi antara Paksi dengan ayahnya sempat berpesan kepada Paksi agar ia tetap berhati-hati. Kekalahan Ki Semburwangi tidak akan berhenti sampai sekian. Sedangkan kita tidak tahu pasti bagaimana sikap ayahmu terhadap peristiwa itu, berkata Ki Waskito. Ayah menyalahkan aku, sahut Paksi. Jika demikian kau harus berhati-hati. Paksi mengangguk-angguk dengan nada berat. Ia sebenarnya lah hari-hari yang kemudian berjalan dilewati dengan tidak meninggalkan kewaspadaan oleh Paksi. Tetapi ia tidak merasa cemas sama sekali, apalagi ia yakin bahwa keluarga dari padepokan itu tidak akan membiarkannya dihantui oleh dendam yang menyala di hati Ki Semburwangi. Namun Paksi terkejut ketika pada beberapa hari kemudian seorang telah datang ke padepokannya untuk menemuinya. Kau siapa? Bertanya Paksi. Satu sikap yang sombong, apakah kau tidak dapat berlaku lebih baik dengan unggah-ungguh yang lengkap? Maaf Kisana, inilah aku. Senang atau tidak senang, aku tidak dapat berbuat lain dari sikapku ini, kecuali jika aku berpura-pura. Orang itu mengerutkan dahinya, katanya kemudian. Baik, aku terima perlakuan ini. Apakah kau mempunyai keperluan dengan aku? Bertanya Paksi. Jika tidak, aku tidak akan menemuimu di sini, jawab orang itu. Paksi memandang wajah orang itu dengan tajamnya, tetapi orang itu hanya tersenyum-senyum saja. Katakan, apakah kepentinganmu datang menemuiku di sini? Berkata Paksi kemudian. Orang itu justru tertawa. Paksi menyadari bahwa orang itu tentu mempunyai niat yang tidak sewajarnya. Sikapnya semakin menjengkelkan, tetapi Paksi harus mengekang diri. Paksi, berkata orang itu, kau sudah membuat satu kesalahan yang sangat besar. Kau telah menyakiti hati Ki Semburwangi, salah seorang utusan Ki Ajar Wiseso Tunggal. Paksi menarik napas dalam-dalam. Dengan demikian maka ia sudah mendapat jawaban dari teka-teki tentang orang yang datang itu. Jadi kau salah seorang pengikut Ki Ajar Wiseso Tunggal, sebagaimana Ki Semburwangi, ya? Kau akan menyampaikan pesan Ki Ajar itu? Dengar anak muda, berkata orang itu, kau harus menebus kesalahanmu itu dengan mempertaruhkan perguruanmu. Persoalanku dengan Ki Semburwangi tidak ada hubungannya dengan perguruanku. Kami tidak peduli, apalagi kau beberapa kali menyebut bahwa kau adalah murid Ki Panengah dan Ki Waskito. Nah, sekarang pertemuan aku dengan Ki Panengah dan Ki Waskito, untuk apa? Biarlah mereka meratapi perguruan mereka yang baru akan bangkit ini. Tetapi perguruan ini akan hancur sebelum sempat menghuni padepokan yang dibuat dengan banyak tenaga dan biaya ini. Apa maksudmu? Biarlah aku berbicara dengan gurumu.
Siapa namamu? Aku akan berbicara dengan gurumu. Jika kau tidak mau menyebut namamu, aku tidak akan mempertemukan kau dengan kedua orang guruku. Kau memang anak setan, Paksi. Sebut namamu. Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, baiklah, panggil aku Ki Surokondo, salah seorang kepercayaan Ki Ajarwasesa Tunggal. Jadi kedudukanmu selapis dengan Ki Semburwangi. Pertanyaanmu sangat tidak pantas, tetapi baiklah, aku beritahukan kepadamu bahwa Semburwangi adalah adik seperguruanku. Kalian murid Ki Ajarwasesa Tunggal. Sekarang katakan kepada gurumu bahwa aku akan berbicara dengan gurumu. Paksi termangu-mangu sejenak, tetapi ia menjadi sangat ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh orang yang menyebut dirinya Ki Surokondo itu. Karena itu maka katanya, tunggulah di sini, aku akan memanggil guru. Sejenak kemudian Paksi pun telah menemui kedua orang gurunya dan menceritakan maksud kedatangan orang yang bernama Ki Surokondo itu. Jadi dugaan kita benar, berkata Ki Panengah. Marilah kita temui orang itu, desis Ki Waskita kemudian. Paksi pun kemudian bersama Ki Panengah dan Ki Waskita menemui Ki Surokondo, pengikut Ki Ajarwisesa Tunggal. Selamat datang di padepokan kami yang belum jadi ini, Ki Surokondo, berkata Ki Panengah. Demikian ia duduk menemui orang yang agaknya diutus oleh Ki Ajarwisesa.